إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita. Demikian pula hendaknya kita berusaha untuk menjauhi apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Wattaqullah la'allakum tuflihun." Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kami ingin mengingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada para hadirin sekalian tentang salah satu kewajiban bagi kita yang sudah banyak dilalaikan atau diremehkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Iya, boleh jadi hal itu karena kebanyakan kita kaum muslimin telah disibukkan dengan urusan dunia kita dan terlalu memfokuskan waktu dan pikiran kita semata-mata untuk keperluan dunia saja. Apakah itu dalam urusan pekerjaan mencari nafkah, atau sibuk ngurusi politik, sibuk belajar mengejar gelar atau titel untuk meninggikan status sosialnya di masyarakat, atau sibuk mengurusi bisnis itu dan ini dan sebagainya, dan juga urusan-urusan dunia yang lainnya. Hingga dengan kesibukan itu seringnya adalah melalaikan kewajiban penting yang telah diperintahkan oleh syariat agama ini kepada kita. Padahal ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya telah memerintahkan kita untuk melaksanakan kewajiban tersebut, dan juga telah mengancam orang-orang yang melalaikan atau mengabaikan kewajiban tersebut. Apa kewajiban yang dimaksud di sini? Ma'asyiral muslimin, kewajiban yang sering dilalaikan adalah kewajiban untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Karena sungguhnya ma'asyiral muslimin, di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, demikian pula dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, telah mengingatkan kepada kita semua
tentang kewajiban untuk mempelajari ilmu-ilmu agama itu. Sebagaimana di antaranya Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah pada ayat 122. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli qaryatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak sepantasnya bagi orang-orang yang beriman pergi semuanya untuk berangkat ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama ini, dan juga untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan akan ada sebagian di antara kita kaum muslimin yang benar-benar tafaqquh fid din, mempelajari perkara agamanya, supaya dengan itu bisa mendakwai umat manusia ini. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Thaha di ayat 114, Allah merintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Wa qul rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rabbi zidni ilma." Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW juga bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang muslim. Maka ma'asyiral muslimin, dari dalil-dalil ini semua menunjukkan kepada kita wajibnya bagi kita untuk mempelajari ilmu. Dan yang diwajibkan di sini adalah semua orang Islam, bukan sebagian orang Islam, baik dia laki-laki maupun wanita, tua maupun muda, kecil maupun besar, dewasa ataupun anak-anak, semuanya diwajibkan untuk mempelajari ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu-ilmu agama, bukan sekedar ilmu-ilmu dunia. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena sungguhnya ilmu-ilmu agama inilah adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dipuji Allah Ta'ala dalam firman-Nya di surat Fatir pada ayat ke-28, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hamba-hambanya itu siapa? Adalah para ulama, para ahli ilmu. Yang dimaksud di sinilah ilmu-ilmu agama. Karena ilmu-ilmu dunia semata tidaklah menyebabkan dan membuahkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin, mempelajari ilmu agama ini dikatakan sebagai suatu kewajiban. Karena dalam ayat tadi Allah Ta'ala merintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa memohon kepada Allah, "Rabbi zidni ilma." Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Maka Rasulullah SAW tidaklah diperintah oleh Allah Ta'ala untuk meminta tambahan, kecuali tambahan berupa apa? Ilmu. Bukan harta, bukan jabatan, bukan dunia, tetapi meminta kepada Allah tambahan ilmu. Ini menunjukkan fadilah ilmu agama, keutamaan mempelajari ilmu agama, bahkan sebagai suatu kewajiban yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis tadi. Karena itulah ma'asyiral muslimin, sepantasnya bagi kita semua untuk bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan kewajiban tersebut, bukan justru melalaikannya atau bahkan menyia-nyiakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kewajiban menuntut ilmu adalah terus kita lakukan dan hanya akan berakhir dengan kematian kita semuanya. Sebagaimana ibadah yang kita lakukan, demikian pula menuntut ilmu, mempelajari agama adalah termasuk ibadah kepada Allah yang baru akan pensiun, baru akan selesai tugas belajar kita. Kapan itu? Ketika kita telah, yaitu nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut, kematian. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban yang baru akan selesai
baru akan berhenti kita untuk tidak belajar lagi, yaitu dengan datangnya kematian. Karena itulah ma'asyiral muslimin, sekali lagi kewajiban bagi kita untuk terus belajar ilmu agama, tidak kenal usia. Bahkan di masa tua sekarang ini pun tetap kita wajib untuk belajar dan pelajari ilmu-ilmu agama ini. Sebaliknya ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat kepada orang-orang yang lalai dari mempelajari ilmu-ilmu agama itu sebagai orang yang dianggap berpaling dari agama Islam, atau orang yang telah melupakan agamanya. Dan ini adalah sifat-sifatnya orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga, Allah Ta'ala menyatakan walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Allah menyatakan, dan orang-orang kafir mereka itu berpaling dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Demikian pula dalam ayat yang lain di surat As-Sajdah pada ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntakimun. Kata Allah Ta'ala, dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya. Sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang berdosa itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan ancaman bagi orang-orang yang melalaikan kewajiban utama yang berupa mempelajari ilmu-ilmu agama. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang berpaling dari agama ini, atau tidak mau yaitu mempelajarinya. Oleh karena itu, terhadap orang-orang yang berpaling dari agama ini, tidak mau mendengarnya, tidak mau mempelajarinya, bahkan tidak mau tahu dengannya, maka Allah Ta'ala mengancam mereka. Sebagaimana dalam firman-Nya di surat Thaha pada ayat yang ke-124, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Ta'ala, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya mendapatkan penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya di padang mahsyar nanti pada hari kiamat dalam keadaan matanya buta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil yang mulia ini semua menunjukkan kepada kita bahwa di antara perbuatan orang-orang kafir adalah berpaling dari agama ini, terutama ketika mereka diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika ada orang-orang Islam yang berpaling dari ajaran agamanya, tidak mau tahu, belajar, dan tidak mau mengerti tentang tuntunan agamanya, maka berarti mereka menyerupai atau menyamai perbuatannya orang-orang kafir. Padahal Nabi SAW pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, yang dimaksud dengan berpaling di sini adalah berpaling dari mempelajari pokok-pokok atau dasar-dasar agama yang dengannya seseorang itu disebut atau dikatakan sebagai seorang muslim. Misalnya adalah orang yang berpaling dari agama ini adalah mereka yang tidak mau mempelajari tentang rukun-rukun Islam ataupun rukun-rukun iman, ataupun tidak mengenal apa itu tauhid dan juga lawannya yaitu berupa kesyirikan. Tidak pernah mau tahu tentang bagaimana cara berwudu yang benar, tidak mau tahu bagaimana cara sholat yang benar, berpuasa yang benar, zakat yang benar, haji yang benar, dan juga perkara-perkara ibadah yang lainnya. Bahkan juga tidak mau mempelajari tentang bagaimana bermuamalah atau berhubungan dengan orang lain dengan cara yang baik dan juga benar. Ma'asyiral muslimin, maka ketahuilah orang-orang yang tidak mau tahu dan tidak bersungguh-sungguh di dalam mempelajari perkara agamanya, bahkan juga tidak mau mengamalkannya, maka ketahuilah mereka itu termasuk orang-orang yang berpaling dari agamanya. Nah, ma'asyiral muslimin, bagi orang-orang yang berpaling dari agamanya, yang maknanya adalah mereka tidak mau mempelajarinya dan juga tidak mau mengamalkannya, bahkan tidak mau mendengar nasihat-nasihat agama, maka ketahuilah ma'asyiral muslimin, orang-orang yang berpaling dari agama seperti ini
yang tidak mau mempelajari tuntunan agamanya, juga tidak mau mengamalkannya, maka mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Thaha di ayat 124 hingga 126. Allah taala menyatakan dengan tegas, "Wa man 'arada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta matanya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang yang tadi mengatakan, wahai Tuhanku, kenapa engkau himpunkan aku di hari kiamat ini dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya di dunia adalah melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah taala, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan ancaman yang berat bagi orang-orang yang melalaikan agamanya dengan tidak mau mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dan juga tidak mau tahu sama sekali, bahkan juga tidak beramal dengannya. Maka mereka mendapatkan ancaman sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Oleh karena itu tidak bisa tidak, wajib bagi kita semua ma'asyiral muslimin untuk melaksanakan kewajiban yang seperti ini. Lebih-lebih di zaman ini yang banyak dilupakan, banyak dilalaikan oleh kaum muslimin sendiri. Mereka lebih sibuk, mereka lebih bangga dengan kesibukan menuntut ilmu-ilmu dunia dibanding mempelajari ilmu agama. Bahkan merasa minder, merasa lemah, merasa terbelakang kalau mempelajari ilmu agama. Mereka lebih bangga, lebih merasa besar, lebih merasa tinggi derajatnya apabila belajar ilmu-ilmu dunia. Naam, hati-hati ma'asyiral muslimin. Ini kewajiban yang sesungguhnya banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Kalaupun mereka belajar agama, banyak di antara kaum muslimin yang hanya sekedar untuk mengejar gelar, titel, ataupun jabatan-jabatan naam atas nama agama. Yang demikian juga tidak benar. Karena itulah ma'asyiral muslimin, pelajarilah agama, kemudian pegang teguh dan amalkan, dan pegang teguh sampai akhir hayat. Itulah yang menjadi kewajiban bagi kita untuk mempelajarinya. Ma'asyiral muslimin, inilah khutbah pertama yang bisa disampaikan. InsyaAllah akan disambung kembali pada khutbah yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kami ingatkan kembali tentang kewajiban yang telah banyak dilupakan oleh kaum muslimin sendiri, yaitu kewajiban untuk mempelajari ilmu agama, yaitu dengan kita mempelajarinya semampu kita, kemudian juga mengamalkannya pula semampu kita. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa sungguhnya hukum bagi orang yang tidak mau mempelajari agamanya sama sekali, juga tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam syariat agama ini, yang berupa perintah-perintah maupun larangan, sama sekali tidak mau, maka orang seperti ini para ulama mengatakan mereka dianggap telah murtad, telah keluar dari agama Islam, atau bisa menjadi murtad dengan tanpa sadar. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Iya, karena sungguhnya apabila seseorang itu jujur dengan pengakuannya dirinya sebagai seorang muslim, baik secara zahir maupun batin, tentu dia akan pelajari agama Allah sesuai dengan kemampuan dia. Demikian pula juga akan mengamalkan agama Allah Ta'ala ini juga sesuai dengan kemampuan dia. Nah, dan inilah konsekuensinya sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim wajib mempelajari agamanya, mengamalkannya, baik mempelajari Al-Quran dan juga hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, kemudian juga mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, dan kemudian diamalkan sesuai dengan kemampuannya. Maka ini akan bermanfaat bagi mereka di dunia maupun di akhirat nanti. Tetapi kenyataannya apa? Banyak di antara kita kaum muslimin yang sudah berpaling dari agama ini, tidak bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran dan kandungannya serta isinya, tidak mau mempelajari syariat yang terkandung di dalamnya, bahkan terkadang benci dengan syariat agamanya sendiri.
Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah sering dicela, sering dibenci, bahkan dimusuhi. Nah, seperti itu yang terjadi. Maka orang-orang yang seperti ini harusnya kalau dia mengaku seorang muslim, konsekuensinya belajar ilmu agama. Jika tidak, maka ketahuilah sebagaimana penjelasan para ulama, orang-orang yang tidak mau tahu tentang perkara agamanya, tidak mau mempelajarinya, juga tidak mau mengamalkannya, maka mereka telah dihukumi sebagai orang-orang yang murtad alias kafir dari Islamnya ini. Kenapa? Disebutkan dalam ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang sahih yang menunjukkan kafirnya orang yang berpaling dari agama ini. Sebagaimana misalnya di dalam surat As-Sajdah, surat yang ke-32 ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ma'asyiral muslimin, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma 'arada 'anha inna minal mujrimina muntakimun. Kata Allah taala, dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-Nya, kemudian ia berpaling darinya. Sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Para ulama menjelaskan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan al-mujrimun, orang-orang yang berdosa dalam ayat ini adalah orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan pula dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Ahqaf pada ayat ketiga, Allah Ta'ala menyatakan walladzina kafaru amma undiru mu'ridun, dan orang-orang kafir mereka itu berpaling dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Perhatikan ini. Maka orang-orang yang pendosa yang dimaksud dalam ayat tadi adalah orang kafir. Ketika mereka diingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak mau tahu, tidak mau mendengar, mereka berpaling, tidak mau mempelajari, juga tidak mau mengamalkannya. Kemudian dalam ayat yang lain pula disebutkan dalam surat Ali Imran pada ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul atii'allaha war rasul." Katakanlah, taatilah oleh kalian Allah dan juga Rasulnya. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka siapa yang berpaling, apabila kalian berpaling, maka sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan ayat-ayat yang mulia tadi, ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahayanya perbuatan orang-orang yang melalaikan agamanya, tidak mau bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya, tidak mau tahu dengannya, bahkan juga tidak mau mengamalkannya. Maka orang-orang seperti ini akan menjadikan kafirnya pada dirinya tanpa sadar dengan apa yang telah disebutkan dalil-dalilnya tadi. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh al-imam atau al-syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah dalam kitab beliau An-Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang ke-10. Beliau menyebutkan adalah al-i'radu an dinillah la yata'allumuhu wa la ya'malu bih, yaitu orang yang berpaling dari agama Allah, yang mereka tidak mau mempelajarinya dan juga tidak mau mengamalkannya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, berdasarkan uraian dan penjelasan ini, wajib bagi kita semua untuk lebih banyak lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi dari apa yang selama ini mungkin kita lalaikan, yaitu untuk terus belajar dan belajar ilmu agama. Kita pelajari Al-Quran, kita pelajari Al-Quran dengan tafsirnya dan juga penjelasan hukum-hukumnya, dan kemudian kita amalkan semampu kita. Demikian pula hadis-hadis Nabi SAW kita pelajari, kemudian kita amalkan juga semampu kita. Karena sungguhnya inilah kewajiban yang Allah telah tetapkan, demikian pula Rasulnya SAW tetapkan kepada kita kaum muslimin semuanya. Sebagaimana dalam hadis tadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Perhatikan, faridatun, kewajiban. Dan ayat-ayat yang menjelaskan atau hadis-hadis yang menjelaskan kewajiban untuk ilmu, maka dijelaskan para ulama maknanya adalah belajar ilmu agama, bukan ilmu dunia. Tapi banyak di antara orang-orang menganggap termasuk di dalamnya dunia. Tidak, ya. Adapun ilmu dunia hanya sekedar membantu, bukan dilarang. Tetap boleh kita pelajari sekedar membantu untuk kebutuhan kita di dunia ini semata. Tetapi ilmu agama adalah ilmu yang lebih wajib untuk dipelajari, karena akan menentukan bahagia atau tidaknya kita di akhirat nanti. Bukan sekedar di dunia, bahkan di akhirat nanti. Karena itulah
untuk belajar ilmu agama harus dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa tidak. Orang tidak kemudian dilahirkan di dunia dalam keadaan sudah pandai. Ya, tidak. Misalnya anaknya kiai nanti jadi ulama, belum tentu. Anaknya profesor jadi orang yang ahli, belum tentu juga. Semua ilmu itu harus dipelajari dengan kita bersungguh-sungguh belajar padanya. Karena itulah dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu hanyalah diperoleh, hanya bisa diraih dengan cara apa? Belajar, bukan dengan cara nganggur atau melamun dan sebagainya terus dapat ilmu. Tidak ada yang seperti itu. Atau dengan bertapa kemudian dapat ilmu. Tidak ada seperti itu. Tapi ilmu agama dengan belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, kemudian kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Karena itulah ma'asyiral muslimin, sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, alaikum bil ilmi qabla ayyurfa. Wajib atas kalian pelajari ilmu agama sebelum ilmu itu dicabut oleh Allah Ta'ala atau diangkat oleh Allah Ta'ala. Wa raf'uhu mautu rawatih. Sedangkan diangkatnya ilmu yaitu dengan wafatnya para pembawa ilmu atau para ulama. Wa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Dan sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan sudah berilmu. Tetapi ilmu itu hanyalah bisa diraih dengan cara apa? Belajar. Karena itulah ma'asyiral muslimin, sekali lagi dengan apa yang disampaikan pada khutbah pertama dan kedua ini, maka kami mengajak diri kami dan hadirin sekalian untuk mari kita ingat kembali kewajiban kita yang paling utama, yaitu mempelajari ilmu-ilmu agama dengan sungguh-sungguh di dalam sisa umur yang ada pada kita sekarang ini. Naam, tidak ada kata terlambat ngaji, tidak ada kata terlambat belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi SAW di masjid atau di mana saja. Maka datangilah majelis-majelis ilmu, tidak ada rasa malu dan tidak ada kesombongan dan sebagainya. Karena itulah harus kita semua bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk semangat dalam belajar ilmu agama dan juga mengamalkannya serta istiqomah di atasnya hingga akhir hayat kita nanti insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله أقم الصلاة